Halo, selamat datang di Galeri Investasi Channel, sahabat Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Di sini adalah sebuah video edukasi di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang menilai perusahaan dengan metode discounted cash flow. Apa sih discounted cash flow itu? Untuk pengertiannya, metode discounted cash flow atau biasa kita kenal dengan DCF adalah metode valuasi saham yang menggunakan konsep time value of money. Pada dasarnya, metode ini memperhitungkan seluruh arus kas atau uang yang mengalir dari perusahaan, seperti dividen dan laba perusahaan. Metode ini diperkenalkan oleh John Burr Williams dalam bukunya The Theory of Investment Value. Namun, pada video kali ini kita tidak menggunakan dividen, namun hanya menggunakan laba perusahaan. Kenapa sih menggunakan laba perusahaan? Menurut Robert J. Hagstrom pada bukunya The Warren Buffett Way mengatakan bahwa ada beberapa metode, namun kita akan menggunakan laba bersihnya laba perusahaan saja karena salah satu juga kata Benjamin Graham pada bukunya The Intelligent Investor bahwa perusahaan harus mempunyai earning power, yaitu kemampuan untuk memperoleh laba. Maka kita di sini hanya menggunakan laba perusahaannya saja. Nah, indikator yang digunakan ada 5. Yang pertama adalah laba bersih. Yang kedua adalah jumlah saham beredar. Yang ketiga adalah faktor pendiskon. Faktor pendiskon kita dapat menggunakan 3. Yang pertama adalah obligasi pemerintah jangka panjang. Yang kedua adalah index growth. Yang ketiga adalah inflasi growth, pertumbuhan inflasinya dan pertumbuhan indeks. Namun pada video kali ini kita hanya menggunakan obligasi pemerintah jangka panjang. Di sini kenapa obligasi pemerintah jangka panjang? Karena saya mengikuti metode yang digunakan Robert J. Hagstrom pada The Warren Buffett Way. Di situ di bukunya menjelaskan cara menghitung seperti John Burr Williams. Nah, yang keempat adalah rata-rata pertumbuhan aset. Yang terakhir adalah rata-rata pertumbuhan labanya. Sedangkan data yang akan digunakan di sini kita akan coba menggunakan data PT Indo Tambang Raya Megah Tbk pada tahun 2015. Di mana di tahun 2015 ada dua data lagi, 2015 dan 2014. Pada data tersebut kita tahu bahwa laba bersihnya di tahun 2014 ITMG itu sebesar 2,4 triliun, sedangkan laba bersih tahun 2015 itu sekitar 874 miliar. Sedangkan jumlah saham beredarnya itu sekitar 1,129 miliar dan faktor pendiskonnya untuk obligasi jangka panjang pemerintah itu mencapai 8,75%. Mari kita langsung ke perhitungannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita dapat melihat sama seperti yang ada di slide, yaitu laba bersihnya mencapai 2 triliun untuk tahun 2014 dan untuk tahun 2015 mencapai 874 miliar dengan jumlah saham beredar atau outstanding stock sekitar 1,129 miliar. Kita masuk ke bagian valuasi. Di sini pertama kita harus memasukkan arus kas yang kita gunakan. Pada video ini kita menggunakan laba bersih, jadi sehingga kita akan masukkan laba bersih di tahun 2015. Kita dapat melihat bahwa laba bersihnya mencapai 874 miliar ya, 874,915 miliar. Kita dapat di sini 874 miliar. Dengan rata-rata pertumbuhan labanya kita dapat 9%. 9% kita masukkan ke dalam tingkat pertumbuhannya. Nah, kita akan mendapatkan nilai arus kas. Untuk menghitung arus kas ini dengan cara mengkalikan 9% dengan arus kas tahun sebelumnya, yaitu rumusnya ini dikali 1 plus tingkat pertumbuhannya dan dikalikan ke arus kas tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita akan menghitung faktor diskon. Untuk menghitung faktor diskon, kalian cukup mengalihkan menggunakan metode present value, yaitu membagi 1 dengan 1 dijumlah dengan obligasi bebas resiko, yaitu 8,75%
dan dipangkatkan dengan 1 untuk tahun pertama. Sehingga kita akan mendapat nilai sekarangnya itu sekitar 0,9195 atau 9,1%. Karena kita ingin melihat nilainya yang di masa depan, kita akan kita akan menghitungnya untuk 5 tahun ke depan. Kita cukup mengganti rumusnya menjadi pangkat 2 untuk tahun kedua. Nah, di sini saya salah. Di sini kita tetap menggunakan obligasi jangka panjang. Nah, di sini untuk tahun 2016 kita pangkat 2. Di 2017 itu menggunakan pangkat 3. Di 2018 pangkat 4. Dan 2015 itu pangkat 5. Itu untuk nilai sekarang ya. Nah, sehingga setelah kita menggunakan faktor diskon, kita akan mengalihkan lagi arus kas ini dengan faktor pendiskonnya, sehingga kita mendapat nilai diskon per tahunnya yaitu sekitar 876 miliar pada tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu sekitar 885 miliar. Kemudian kita jumlah nilai arus kas saat ini yaitu sekitar 4 triliun rupiah. Nah, arus kas pada tahun kelima itu 1 triliun 1,346 triliun. Di sini kita ambil arus kas di tahun 2019. Kita akan masukkan tingkat pertumbuhannya. Di sini kita asumsikan tingkat pertumbuhannya di tahun 2015 kita tahu rata-rata pertumbuhan adalah 9%. Di sini kita asumsikan setelah 5 tahun berjalan, di tahun 2020 perusahaan mengalami perlambatan pertumbuhan. Mungkin karena adanya perlambatan ekonomi atau misalnya usahanya sedang buruk. Kita akan mencoba memotongnya setengahnya yaitu sekitar 4%. Sehingga kita dapat menemukan arus kas pada tahun ke-6-nya sekitar 1,4 triliun. Dan di sini adalah tingkat pertumbuhan kapitalisasi atau tingkat pertumbuhan asetnya. Di sini kita ada punya rata-rata pertumbuhan asetnya adalah 2%. Nah, kita akan menemukan nilai akhir di tahun kelima di tahun 2019 dengan cara mengkalikan jumlah saham dengan jumlah saham beredarnya dengan total asetnya. Kita mencoba kalikan dengan tingkat kapitalisasinya, pertumbuhannya, dan dikalikan dengan arus kas pada tahun ke-6. Jadi kira-kira nilai perusahaannya ini sekitar di tahun kelima itu sekitar 23 triliun. Nah, kita akan diskonkan lagi tahun kelima dengan memasukkan nilai diskon di tahun kelima yaitu 0,6574. Jadi kita dapat nilai saat ini, nilai residunya jika dengan asumsi pertumbuhan labanya 9% setahun, itu nilai perusahaan saat ini sekitar 15 triliun. Kita jumlahkan dengan jumlah nilai arus kasnya, kita akan mendapat nilai pasar dari perusahaan itu adalah sekitar 19 triliun. Kita coba kita bagi dengan menghitung book value-nya dengan cara membagi nilai pasar dari perusahaan dengan jumlah saham beredarnya, maka kita akan mendapatkan nilai perusahaan itu sekitar 17.472 per lembar sahamnya. Nah, misalnya kita melihat PT Indo Tambang Raya megah di tahun 2015. Di akhir tahun 2015 perusahaannya itu hanya dihargai sekitar 5.000 hingga 4.000 rupiah. Jadi pada awal tahun kemarin tahun 2015 dan di akhir tahun 2015 perusahaan Indo Tambang Raya itu sangat murah sekali ya. Dan kita dapat melihat bahwa pada saat ini
harganya sempat mencapai